Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kuliah pada kesempatan kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mengikuti dan berdiskusi bersama dalam perkuliahan mikroteknik dengan tema fiksasi dan fiksatif. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, kepada pengikut-pengikutnya, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita coba merefresh jiwa kita bersama-sama. Pada surat Al-Baqarah, surat kedua dalam Al-Quran, ayat 164, Allah berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan." Luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua, pencipta kita semua, menguasai seluruh apa-apa yang ada di seluruh alam semesta. Tidak hanya kita, manusia, tidak hanya di bumi, seluruh yang ada di alam semesta, sekecil apapun, sebesar apapun, semuanya adalah bukti kebesaran dan keesaan Allah. Hanya saja ada beberapa hal yang mungkin menjadi spesialis atau menjadi keistimewaan orang-orang yang menempuh pendidikan, yaitu dapat mengambil hikmah atau dapat mempelajari lebih dalam kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu-ilmunya. Seperti contoh kecilnya yang saat ini sedang kita akan diskusikan adalah mengenai sebuah teknik untuk mengamati jaringan. Dan bagi orang yang tidak memiliki keterampilan tersebut, tidak akan mengetahui bahwa luar biasa Allah menciptakan sebuah jaringan dari sel-sel yang begitu kompleks, membentuk jaringan yang tidak kalah kompleks, dan ada interaksi di dalam jaringan tersebut yang dilakukan oleh antar sel yang akhirnya menimbulkan atau menyebabkan organisme yang memiliki sel tersebut dapat hidup dengan baik. Nah, mari bersama-sama kita kembali mensyukuri apa-apa yang telah kita miliki dan kembali kita niatkan apa-apa semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita inilah yang akan menjadi agen-agen kebenaran, yang akan menjadi pembawa kebenaran berdasarkan keilmuan dan Islam sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Mari kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam membela kebenaran, dalam memperjuangkan kebenaran informasi berdasarkan keilmuan yang kita miliki. Karena sekali lagi, keesaan dan kebesaran Allah itu hanya akan dapat dirasakan, hanya akan dapat dilihat ketika kita mampu berpikir dengan jernih, mampu berpikir dengan benar. Baik, memasuki materi fiksasi dan fiksatif, kita kembali refresh atau flashback materi-materi yang sebelumnya, bahwa mikroteknik adalah sebuah teknik untuk mempersiapkan jaringan agar bisa diamati di bawah mikroskop, sedangkan studinya disebut histologi. Studi ketika kita mempelajari jaringan yang kita amati di bawah mikroskop.
Nah, sebelum masuk kepada langsung mengamati di bawah mikroskop tadi, jaringan tersebut harus disiapkan. Tentunya jaringan berasal dari sebuah organ atau potongan organ. Akan tetapi, ketika kita memiliki potongan organ, baik dari tanaman atau dari hewan seperti itu, yang sering kita amati ketika tumbuhan kita petik daunnya, tidak lama kemudian akan layu, akan mati. Jaringan atau potongan organ hewan itu juga sama. Ketika beberapa saat setelah dipotong dari keadaan segar, mungkin dalam beberapa jam akan terjadi perubahan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, karena hal-hal tersebut tadi tidak boleh terjadi ketika kita akan mempersiapkan jaringan untuk studi histologi. Tidak boleh terjadi perubahan struktur dari jaringan tersebut. Karena ketika sudah terjadi perubahan, maka pengamatan yang terjadi menjadi tidak valid. Karena sudah terjadi perubahan di luar tujuan utama yang akan kita capai. Jadi misal kita ingin membandingkan jaringan yang sehat dengan jaringan yang sakit. Ketika keduanya sama-sama segar, kita potong, kita isolasi seperti itu, kita tidak langsung memperlakukan dengan baik, kita tidak memperlakukan dengan benar. Maka pada jaringan yang baik maupun yang sakit tadi, yang sehat maupun sakit, akan terjadi perubahan-perubahan di luar faktor-faktor yang seharusnya terjadi. Misal yang sehat harusnya selnya bulat gitu, yang sakit selnya lonjong, misal seperti itu. Tapi karena tidak diperlakukan dengan benar, tidak dilakukan prosedur yang benar, maka jaringan yang sehat tadi dia bisa lonjong, sedangkan yang sakit dia tetap lonjong karena ada faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor lain yang terjadi. Nah, ini membuat hasil pengamatan tidak valid. Nah, apa yang membuat jaringan atau sel lebih spesifiknya itu dia bisa berubah? Ini faktor-faktor yang membuat sel bisa berubah gitu ya. Yang pertama adalah ketika dia dibiarkan di udara bebas, akan terjadi osmotic swelling atau shrinkage. Osmotic swelling itu adalah pembengkakan. Teman-teman mungkin di beberapa berita gitu ya, biasanya kita membaca berita di koran, di media massa, atau di media elektronik, mayat ditemukan dalam keadaan membengkak. Nah, itu salah satu contoh osmotic swelling ya, ada pembengkakan, ada pembesaran pada bagian sel-selnya, atau penyusutan. Jadi ada pembengkakan atau penyusutan ketika kita biarkan jaringan itu berada di udara bebas dalam waktu tertentu. Itu menyebabkan perubahan struktur pada sel dan jaringan. Yang kedua, apabila kemungkinan yang pertama tadi, jadi kita tidak menempatkan di udara bebas secara dalam waktu lama, jadi ketika kemungkinan pertama tadi dapat kita antisipasi, bisa kita cegah ketika terjadi osmotic swelling atau shrinkage tadi, terjadi pembengkakan atau penyusutan tadi, kita bisa mencegah. Yang kedua ini, masih ada ancaman dari bakteri atau jamur. Kita ketahui bersama, bakteri jamur itu akan mempercepat pembusukan. Jadi bakteri jamur itu dapat mempercepat pembusukan melalui zat-zat yang dia keluarkan. Yang ketiga, apabila yang nomor satu tadi dapat kita antisipasi, yang kedua bakteri dan jamurnya dapat kita antisipasi, nah yang ketiga ini yang kita tidak dapat mengantisipasinya. Secara alamiah, jaringan sel itu memiliki mekanisme penghancuran diri yang disebut autolisis yang disebabkan oleh enzim yang ada di dalam sel. Jadi sel itu paham ketika dia sudah mati, jaringan itu sudah mati, sehingga sel itu sendiri memiliki enzim yang otomatis akan menghancurkan dirinya sendiri, sel itu sendiri, dalam mekanisme autolisis. Nah, ada tiga hal ini yang menyebabkan mengapa yang namanya persiapan atau prosedur yang tepat itu sangat diperlukan karena sel atau jaringan itu akan cepat mudah rusak akibat tiga faktor ini. Nah, ada dua perlakuan yang dapat dilakukan untuk menjaga sel atau jaringan agar tetap seperti dalam keadaan awalnya, yaitu secara fisik dan secara kimiawi.
Contoh secara fisik adalah dengan perlakuan penggunaan suhu dingin atau cryopreservation. Jadi dia diletakkan dalam keadaan dingin. Jaringan itu langsung ditaruh di tempat yang sangat dingin, dibekukan seperti itu. Nah, selain menggunakan secara fisik dengan metode fisik, dapat juga dilakukan dengan secara kimiawi. Biasanya metode kimiawi itu menggunakan cairan. Nah, cairan-cairan yang dapat digunakan sebagai agen preservasi atau agen yang dapat menjaga kestabilan keutuhan struktur dari sel dan jaringan adalah yang pertama. Nah, ini dia adalah cairan yang tidak menyebabkan jaringan tersebut menyusut, mengembang, terlarut, atau berkurang. Yang kedua, cairan tersebut dapat membunuh bakteri dan jamur, jelas. Yang ketiga, cairan tersebut dapat menghambat atau menginaktivasi terjadinya autolisis oleh enzim yang ada di dalam sel. Nah, tiga hal ini akan menjadi faktor utama dalam pemilihan reagen-reagen atau agen atau cairan-cairan kimiawi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menjaga kestabilan struktur sel dan jaringan. Nah, ketika cairan-cairan tersebut atau reagen-reagen tersebut dapat memberikan hasil ketika faktor di atas, ketika hal di atas, mulai dari dia tidak menyebabkan pembengkakan, dia bisa membunuh bakteri dan jamur, dan dia bisa mencegah autolisis, maka cairan tersebut disebut cairan preservatif. Nah, fiksasi sendiri adalah langkah pertama dan langkah paling penting dalam mikroteknik. Di sini proses fiksatif ini tidak lain tidak bukan adalah dia menginaktivasi atau mengimobilisasi organismenya, organnya atau jaringannya, dan dia dapat juga membunuh organisme itu secara instan. Jadi yang dibunuh itu bisa organnya, bisa jaringannya, bisa organismenya. Kalau organismenya kecil, misal benih ikan gitu, bisa langsung dibunuh dengan metode fiksasi ini secara langsung cepat. Nah, di sini tujuan dari fiksasi adalah untuk membuat objek biologis itu tetap pada keadaan awalnya. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada kerusakan pada strukturnya. Nah, proses fiksasi itu dapat dilakukan secara fisik maupun secara kimiawi. Yang penting, proses-proses tersebut dapat menyebabkan sel atau jaringan tetap pada keadaan awalnya, tidak rusak secara arsitektur, tidak ada kehilangan secara arsitektur atau strukturalnya. Nah, bahan yang dapat digunakan untuk menjaga kestabilan sel, kestabilan struktur sel dan jaringan tadi disebut fiksatif. Jadi fiksasi adalah prosesnya, fiksatif adalah bahannya. Kita bisa membedakannya di sini ya. Fiksasi adalah prosesnya, fiksatif adalah bahannya. Fiksatif adalah cairan yang dapat mencegah terjadinya kerusakan pada sel maupun jaringan ketika ditambahkan atau ketika dicampur dengan jaringan tersebut. Nah, ketika suatu bahan biologis sudah direaksikan atau sudah dicampur dengan fiksatif, bahan biologis tersebut memungkinkan untuk dilanjutkan pada proses mikroteknik yang selanjutnya. Bahan fiksatif itu melindungi jaringan dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh proses-proses selanjutnya. Misal karena ini masih proses pertama ya, nanti akan ada proses namanya embedding dan sectioning. Jadi dua proses ini dapat merusak jaringan ketika tidak difiksasi dengan baik. Nah,
Selain peran perlindungan atau peran melindungi kerusakan, fiksasi ini juga membuat jaringan itu dapat diwarnai. Contohnya kromatin, itu jadi dapat diwarnai setelah difiksasi terlebih dahulu. Ketika tidak difiksasi terlebih dahulu, kromatin ini dia tidak bisa diwarnai. Nah, tapi fungsi utamanya dari fiksatif ini adalah untuk menstabilkan protein, bagian-bagian protein yang merupakan kerangka utama dari sebuah sel. Nah, fiksasi ini akan sangat berguna terutama pada persiapan sel atau jaringan hewan, karena kita ketahui bersama jaringan hewan itu atau sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, berbeda dengan tanaman, sehingga ketika tidak difiksasi akan mudah rusak. Hal yang perlu teman-teman perhatikan juga bahwa tidak setiap jaringan itu perlu difiksasi. Ada jaringan-jaringan yang tidak perlu atau malah tidak dapat difiksasi. Contohnya adalah jaringan-jaringan yang keras seperti kayu, endokarp, dan ini. Contoh yang keras sekali adalah jaringan tulang. Nah, akan tetapi untuk jaringan-jaringan yang lain yang dia sifatnya tidak keras, itu wajib difiksasi terlebih dahulu sebelum diproses untuk pengamatan di bawah mikroskop. Ada beberapa molekul biologis yang tidak menjadi sasaran pembusukan, baik itu tadi ya udara maupun autolisis maupun oleh bakteri dan fungi atau jamur. Contohnya adalah kitin dan selulose. Tetapi ada juga bahan yang dia tidak bisa difiksasi. Contohnya adalah gula terlarut. Ini dia tidak dapat difiksasi. Manfaat fiksasi itu apa saja? Yang pertama, protoplasma dari sel itu menjadi mati. Yang kedua, terjadinya pencegahan perubahan morfologi sel secara eksternal. Jadi eksternalnya itu masih sama. Lalu yang ketiga ini juga yang tidak kalah penting adalah degradasi internal sel itu dapat dihentikan sehingga objek pengamatan, objek biologis yang akan diamati itu dia fix gitu. Sama terus pada keadaan atau pada tahap kehidupan ketika dia dipotong atau diisolasi. Jadi bentuknya akan sama ketika dia masih hidup. Bentuknya akan sama dengan ketika dia masih hidup, ketika dia sesaat sebelum dipotong. Nah, tadi saya sampaikan bahwa fiksasi dapat dilakukan dengan cara fisik maupun secara kimiawi. Secara fisik, itu dapat dilakukan dengan penurunan suhu secara tiba-tiba. Tadi contohnya dengan cryopreservation. Nah, metode ini dapat digunakan untuk beberapa sampel, akan tetapi untuk kebanyakan sampel metode ini tidak ideal. Fiksasi menggunakan bahan kimia itu paling banyak digunakan saat ini. Karena tadi ada banyak sekali faktor yang menyebabkan jaringan atau sel itu berubah. Nah, untuk beberapa jaringan yang dia sensitif terhadap suhu, pembekuan atau cryopreservation tadi, ini juga tidak cukup efektif untuk mengawetkan atau membuat jaringan tersebut tetap pada keadaan seperti semula. Sedangkan untuk bahan kimia atau fiksasi secara kimiawi, itu ada beberapa bahan yang dapat digunakan sebagai agen fiksatif. Nah, agen-agen fiksatif tadi itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah agen fiksatif tersebut harus dapat masuk ke dalam sel atau jaringan secara cepat dan instan. Jadi tidak masuknya ke dalam sel tidak lama, harus cepat dan instan. Nah, kenapa? Karena ini dapat membunuh secara instan sel, jaringan, bahkan organismenya dengan cepat. Ya. Jadi si organisme, kalau yang saya lakukan dulu ada ikan, itu dia matinya cepat sekali.
dan dia kondisi jaringan-jaringannya akan tetap seperti sesaat sebelum dia mati. Lalu yang kedua, agen fiksatif tersebut harus dapat menghentikan seluruh metabolisme seluler dalam waktu itu juga. Jadi langsung stop ketika organ atau jaringan itu dicelupkan atau direndam di dalam agen fiksatif. Yang ketiga, agen fiksatif tidak boleh merubah struktur dasar atau kimiawi dari selnya. Jadi ini wajib ya, karena struktur sel harus dijaga seperti keadaan awalnya. Lalu yang keempat, agen fiksatif itu harus bisa mencegah terjadinya autolisis tadi. Auto degradation of the tissue. Jadi penghancuran diri si jaringan itu sendiri. Lalu yang kelima, agen fiksatif itu juga harus dapat mengeraskan si jaringan. Jadi mengeraskan dalam artian tidak langsung keras seperti kayu, tulang itu enggak. Tetapi membuat si jaringan itu lebih keras. Fungsinya apa? Kalau dia lebih keras, itu tentu dia akan jauh lebih dapat mempertahankan strukturnya. Nah, fiksatif sendiri itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah koagulan fiksatif atau fiksatif yang dapat menimbulkan koagulan. Yang kedua adalah non-koagulan fiksatif atau fiksatif yang dia tidak menimbulkan koagulan. Yang pertama adalah koagulan fiksatif. Fiksatif ini dia akan memproduksi koagulum, jadi dia memproduksi gumpalan-gumpalan begitu ketika dia dicampur dengan cairan yang berisi albumin atau protein albumin. Nah, di sini fiksatif koagulan ini dia bisa merubah protoplasma menjadi ini mikroskopik SpongeBob ini. Ketika teman-teman lihat SpongeBob itu ya, itu kan dia kotak ada bolong-bolongnya gitu. Nah, protoplasma nanti akan seperti itu, bisa diamati seperti spons. Contohnya koagulan fiksatif ini yang pertama etanol, yang kedua adalah mercury chloride, yang ketiga adalah chromium trioxide. Ini untuk sifat-sifatnya yang ada di tengah, untuk etanol colorless, lalu yang mercury chloride ini bisa soluble in water, jadi dia terlalu dalam air pada konsentrasi 7%, lalu chromium trioxide, dia kristal berwarna brownish red, jadi merah kecoklatan gitu. Ini ada standar konsentrasinya, yang paling kanan. Jadi dia kalau alkohol dia tidak diencerkan lagi, jadi menggunakan etanol absolut. Lalu untuk mercury chloride itu tersaturasi ya, jadi terpekatkan untuk solusinya atau larutannya. Lalu untuk chromium trioxide dia 0,5% untuk konsentrasinya. Nah, ini non-koagulan fiksatif. Kalau ini adalah fiksatif yang dia tidak menimbulkan koagulum ketika bertemu dengan albumin. Ada formaldehid, ada osmium tetraoxide, ada potasium dikromat, dan asam asetat. Ini dengan sifat-sifatnya sendiri dan ada standar konsentrasinya. Ada yang 4%, 1%, 1,5%, dan 5%. Nah, masing-masing agen fiksatif tadi memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada beberapa penelitian atau pada beberapa pengamatan di bawah mikroskop, campuran dari beberapa agen fiksatif itu memungkinkan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Lalu sifat koagulasi tadi itu diperlukan karena dia bisa tetap mempertahankan bentuk sel dan dapat membentuk citra SpongeBob tadi. Jadi bentuknya kayak SpongeBob tadi ada lubang-lubangnya yang itu adalah organel-organel gitu. Atau itu adalah sel-sel seperti itu. Kalau non-koagulan fiksatif itu biasanya digunakan untuk mikroskop elektron.
Produksi atau hasil luaran berupa SpongeBob tadi, jadi luarannya berupa hasil fiksasinya itu berupa bentukan seperti spong tadi, itu sangat membantu pada proses penetrasi media embedding ya. Jadi nanti kan difiksasi dulu, dihilangi airnya, airnya diganti dengan parafin gitu. Nah, adanya SpongeBob tadi, struktur SpongeBob atau penampakan SpongeBob tadi, itu dia dapat membantu peneliti untuk melakukan penetrasi media embedding, contohnya parafin. Pada praktek lapangannya, itu tidak ada agen fiksatif yang sangat sempurna. Jadi karakter-karakter yang tadi kita diskusikan pada slide sebelumnya tadi, ada dia harus begini, dia harus begitu. Itu tidak ada satupun agen fiksatif itu yang sempurna dapat melakukan atau memenuhi persyaratan tersebut. Beberapa fiksatif itu dapat mengawetkan beberapa sel tertentu dengan baik, tetapi juga dapat menghancurkan beberapa tipe sel tertentu dengan sangat cepat. Jadi, pemilihan agen fiksatif itu jadi sangat krusial dalam proses fiksasi ini. Bahkan ada beberapa agen fiksatif itu dia tidak cocok dengan prosedur pewarnaan yang akan dilakukan. Jadi memang kita harus mempersiapkan sejak awal agen fiksatif apa yang akan digunakan. Nah, ini daftar atau list beberapa agen fiksatif yang biasa digunakan dalam mikroteknik. Yang pertama ada metanol, etanol, aseton. Yang kedua ada hidroklorik acid, nitric acid, dan sulfuric acid. Lalu ada trichloroacetic acid dan picric acid. Lalu ada chloroplastinic acid, mercuric acid, acetic mercuric acid, chromium trioxide, osmium tetraoxide. Lalu ada formaldehyde dan aldehyde, jadi aldehidan, lalu ada potasium dikromat. Nah, dari sekian banyak agen fiksatif tadi, formaldehyde, metanol, dan etanol itu dapat digunakan secara individual. Jadi, formaldehyde saja, metanol saja, atau etanol saja. Ini ketika teman-teman membutuhkan fiksasi dalam waktu yang cepat. Ini sering kami lakukan juga dulu di perikanan, karena ketika kita ingin mengawetkan sebuah sampel itu kita bawahnya cukup formalin atau etanol absolut. Kita langsung masukkan, nanti diamati di kampus ketika kita di lapangan gitu ya. Ketika kita tidak memungkinkan untuk mengamati langsung sampel itu, ketika kita langsung ke petani, kita langsung ke lapangan gitu, kita bisa menggunakan 3 jenis agen fiksatif ini. Nah, seperti yang kita diskusikan tadi, ketika kita sudah menghadapi praktek langsung di lapangan seperti ya, di lab gitu terutama untuk membedakan lapangan yang tadi dengan di sini, ketika kita sudah praktek langsung di lab seperti itu, pada umumnya penggunaan agen fiksatif secara bersamaan itu umum digunakan gitu. Jadi kombinasinya itu umum dilakukan, mengkombinasikan beberapa agen fiksatif. Nah, istilahnya ini adalah campuran fiksatif kimia gitu. Jadi memang ini juga sering digunakan terutama untuk lab-lab yang melakukan pengamatan histologi secara rutin. Nah, tetapi ada hal-hal yang perlu teman-teman pahami juga. Untuk jaringan yang lebih dari 1 cm, penetrasi bahan-bahan fiksatif tadi kurang efektif untuk bisa masuk ke dalam setiap sel. Jadi ketika kita mengambil sampel jaringan yang akan kita amati nanti, yang akan kita iris-iris nanti lebih tipis lagi, itu usahakan dia sangat kecil, kurang dari 1 cm. Untuk teknisnya ini seperti digambar ya, jadi dipotong dulu kurang dari 1 cm ketebalannya, lalu spesimen tadi yang sudah dipotong kurang dari 1 cm tipis-tipis tadi, itu dimasukkan ke dalam sebuah kaset gitu ya, yang dia ada pori-porinya, kotak putih yang ada pori-porinya, kotak-kotak itu.
Nah, ini baru direndam dengan agen fiksatif. Bisa 10% formalin, bisa 4%, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, ini contohnya ketika menggunakan formalin dan dia adalah hewannya kecil gitu. Ini contohnya ikan sama udang nih kalau yang di botol-botol ini ya. Nah, di sini formalin itu dapat mengawetkan organismenya ini sampai ke tingkat selnya. Nah, di sini eh, si formalin itu dia dapat memaintain, dia dapat membuat struktur dari sel jaringan organisme tersebut itu secara efektif karena ada ada pengawetan, dalam tanda kutip pengawetan seperti itu ya, itu pada bahan-bahan kimia yang ada di jaringan-jaringannya seperti karbohidrat, protein, lemak, enzim, dan lain-lain. Jadi di sini formalin itu memang biasa digunakan sebagai bahan fiksatif yang cepat. Jadi kita tinggal bawa botol, organismenya masukkan, atau potongan daging dimasukkan, seperti itu. Formalin juga dapat menghentikan fragmentasi atau proses disintegrasi oleh bakteri dan jamur. Nah, di sini formalin juga bisa menghentikan proses autolisis yang disebabkan oleh enzim yang ada di dalam sel. Lalu yang tidak boleh dilupakan juga adalah pencucian. Jadi sebelum dilakukan fiksasi, jaringan itu perlu dicuci. Setelah dilakukan fiksasi, itu juga perlu dilakukan pencucian dengan air. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan jika ada hal yang ingin didiskusikan, dapat melalui WA pada saya, menghubungi saya langsung, atau dapat melalui forum pada e-learning. Lalu di e-learning akan ada tugas yang bersumber dari jurnal. Jadi silakan nanti bahan bacaan, bukan jurnal, tapi referensi seperti itu. Silakan nanti referensinya dibaca dan dijawab pertanyaan pada kuis yang diberikan. Baik, kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.